Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Farabika Nandini, NIM 1902020204017 akan praktikum mengenai bidang miring. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, untuk mengetahui prinsip kerja pada bidang miring. Yang kedua, untuk menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha dalam bidang miring. Alat dan bahan pada praktikum ini, yang pertama ada timbangan, yang kedua ada kit bidang miring, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada busur, yang kelima ada karet beserta tali sebagai pengganti nerasi pegas, kemudian dua beban. Selanjutnya pada percobaan pertama. Percobaan pertama kali ini menggunakan satu beban saja. Langkah-langkahnya, kita dapat menimbang beban dan mencatatnya pada tabel pengamatan. Kemudian, kita dapat mengukur panjang lintasan menggunakan penggaris dan catatlah pada tabel pengamatan. Kemudian kita mengukur tinggi dari kit bidang miring tersebut, dan macam-macam tinggi ada 3 macam, yaitu tinggi A, tinggi B, dan tinggi C. Pertama-tama kita mengukur tinggi A dulu. Jika sudah, kita catat pada tabel pengamatan dan lakukan hal yang sama pada ketinggian B dan C. Kemudian kita mengukur kemiringan sudut terhadap ketinggian A. Kemudian kita catat pada tabel pengamatan dan lakukan hal yang sama terhadap ketinggian B dan C. Kemudian kita kaitkan karet beserta tali ini terhadap beban. Jika sudah, letakkan beban tanpa melalui bidang miring. Kemudian catat berapa panjang karet merenggang pada tabel pengamatan. Kemudian kita letakkan beban dengan melewati bidang miring, dan catatlah berapa panjang tegangan pada karet pada tabel pengamatan. Selanjutnya pada percobaan kedua. Pada percobaan kedua kali ini menggunakan 2 beban. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita menimbang kedua beban tersebut secara bersamaan dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti pada percobaan pertama, yaitu mengukur panjang lintasan, kemudian tinggi bidang miring dengan ketinggian A, B, dan C, kemudian mengukur besar kemiringan sudut terhadap ketinggian A, B, dan C. Selanjutnya kita dapat mengaitkan karet dan tali ini kepada kedua beban tersebut. Jika sudah seperti ini, kita letakkan kedua beban ini tanpa melewati bidang miring. Ukur
panjang regangan pada karet ini dan lakukan lagi pada saat melewati bidang miring. Ukur juga panjang karet ini berat. Selanjutnya pada percobaan kedua. Pada percobaan kedua kali ini menggunakan 2 beban. Maka yang pertama kita dapat menimbang kedua beban secara bersamaan dan letaknya pada kadar pengamatan. Kemudian melakukan hal yang sama seperti pada percobaan pertama, yaitu mengukur panjang lintasan, mengukur tinggi bidang miring dengan ketinggian A, B, dan C, kemudian mengukur kemiringan sudut terhadap ketinggian A, B, dan C. Selanjutnya kita dapat mengaitkan karet dan tali ini pada kedua beban. Jika sudah seperti ini, perlakukan beban kedua beban ini tanpa melewati bidang miring. Catat hasil dari panjang regangan dari kedua beban ini. Kemudian pada perlakuan kedua kita dapat melewati bidang miring. Dan catat panjang regangan pada kedua beban ini. Lakukan secara hal yang sama pada ketinggian B dan C. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.